F-15 Strike Eagle telah berulang kali membuktikan efektivitasnya di medan perang, dan saat ini menjadi bagian dari American Aviation Hall of Fame. Meskipun sebelumnya dimodifikasi dan digantikan oleh armada F-15 terbaru, pertanyaan yang muncul adalah apakah badan pesawat ini masih mampu mendukung teknologi yang lebih modern dan mengatasi ancaman baru untuk mempertahankan posisi dominannya di langit. Mari kita selami lebih dalam mengenai pengembangan F-15 Strike Eagle yang kini diproduksi oleh Boeing, yang dimulai sejak awal Perang Vietnam. Pada saat itu, Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS terlibat dalam pertempuran sengit mengenai pesawat taktis masa depan. Menteri Pertahanan AS saat itu, Robert S. 1 MCHE Pronunciation Amara, turut menambah ketegangan dalam konfrontasi antara layanan dengan menyerukan untuk menggunakan pesawat umum sebanyak mungkin, meskipun hal itu memerlukan kompromi dalam hal kinerja. Pada Januari 1965, Sekretaris Departemen Pertahanan AS meminta Angkatan Udara untuk mengusulkan jet tempur taktis berbiaya rendah yang dapat menggantikan pesawat seperti North American F-100 Super Sabre dan berbagai pembom ringan yang saat itu digunakan oleh Angkatan Udara AS. Pada April 1965, Harold Brown, Direktur Departemen Pertahanan dan Teknik, menyatakan bahwa solusi yang paling menguntungkan adalah mempertimbangkan pembelian pesawat tempur ringan seperti Northrop F-5. Namun, pada saat yang sama, mereka mulai merancang pesawat tempur eksperimental baru. Mereka memutuskan untuk menurunkan ekspektasi kecepatan dari Mach 3 menjadi Mach 2,5. Titik balik besar terjadi pada 1967, ketika Uni Soviet memperkenalkan Mikoyan Gurevich MiG-25, yang dapat terbang lebih dari Mach 2,8, dengan sayap besar yang memberikan kemampuan manuver luar biasa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius di Departemen Pertahanan, karena pesawat tempur eksperimental yang sedang dikembangkan, yang dikenal sebagai FX, tampaknya telah tertinggal jauh. Meskipun F-15X tidak dapat bersaing langsung dengan pesawat siluman seperti F-22 Raptor atau F-35 Lightning II, pesawat ini tetap sangat efektif dalam mendukung pesawat siluman dalam berbagai misi. F-15X memiliki kemampuan untuk mempertahankan superioritas udara, mendukung zona larangan terbang, dan menyebarkan senjata jarak jauh untuk membantu pesawat siluman di garis depan. F-15X mulai beroperasi pada Juni 2024 dengan pengiriman pesawat ke Wing ke-142 di Portland, Oregon, dan ke beberapa pangkalan lainnya di seluruh dunia. Meski anggaran Angkatan Udara AS membatasi jumlah F-15X yang akan diproduksi, kemungkinan jumlah pesawat ini akan berkembang di masa depan. Dengan biaya satu unit sekitar $87,7 juta, F-15X tetap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara AS. Dengan kehadiran pesawat tempur generasi ke-6 yang semakin dekat, pertanyaan tentang masa depan F-15X tetap menarik. Akan tetapi, mengingat pengalaman dan kemampuannya yang terbukti, F-15X tetap menjadi alat yang sangat berguna dalam mendukung operasi udara Angkatan Udara AS. Rencana masa depan Angkatan Udara AS saat ini terbatas pada 98 pesawat tempur dari rencana awalnya 144 yang mencakup 5 skuadron operasional yang terdiri dari 18 pesawat dengan beberapa pesawat latih dan uji dengan biaya satu Eagle 2 sekitar $87,7 juta termasuk lubang mesin, radar dan sistem kunci lainnya. Mereka berisiko menyalip atau setidaknya mengejar bahkan F-35 Segar meskipun ada rumor tentang perluasan armada 98 Eagles menjadi 150 hingga 200 unit dalam dekade berikutnya. Layanan akan mencurahkan lebih banyak waktu untuk mengembangkan armada pembom siluman B-21 Raider terbaru F-35 Lightning II Victors dan pesawat tempur kolaboratif mereka dalam bentuk ratusan drone serta program NAT yang baru-baru ini diluncurkan untuk rebot ringan. Di sisi lain, apakah ada alasan untuk menukar state setia yang telah melayani Anda dengan setia selama lebih dari 50 tahun untuk yang baru tapi mengkilap? Mungkin Anda harus menjawab pertanyaan ini sendiri. Apakah menurut Anda Angkatan Udara AS akan dapat memperluas armada Eagle 2 dengan latar belakang fighter generasi ke-6 yang mendekat dengan cepat? Beritahu kami pendapat Anda di komentar di bawah, dan jika Anda menikmati videonya, silakan tinggalkan suka, berlangganan saluran, dan tekan lonceng notifikasi untuk lebih banyak konten seperti hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di yang berikutnya.